Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu amalan yang dianjurkan adalah bersedekah. Hal ini karena di dalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain. Meskipun hanya bersedekah sedikit saja, tapi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak yang berlomba-lomba untuk bersedekah. Lalu, kapankah waktu yang tepat untuk bersedekah? Kepada siapa saja sedekah bisa diberikan? Manfaat apa sajakah yang didapat dari bersedekah? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Waktu utama bersedekah. Waktu yang afdal atau utama ketika ingin bersedekah telah disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW. Seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Kau bersedekah ketika kau masih dalam keadaan sehat. Kau sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan. Kau baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris." Hadis riwayat Bukhari. Dalam keadaan sehat. Salah satu waktu sedekah yang dianjurkan adalah ketika sedang dalam keadaan sehat dan berambisi untuk mengejar keuntungan dunia. Hal ini berarti orang tersebut memiliki ambisi yang tinggi untuk sukses. Orang-orang ini sulit bersedekah karena mencurahkan semua perhatian dan materi pada masa depannya. Kan ada banyak alasan yang didengar dari golongan ini ketika diminta bersedekah. Karenanya, bersedekah pada waktu ini sangat dianjurkan untuk menghindari sifat kikir. Perintah bersedekah saat masih bisa atau sebelum kematian menjemput telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematianmu. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Saat ingin menjadi kaya. Orang yang berambisi menjadi kaya kemudian bersedekah, menandakan bahwa orang itu tak ingin menikmatinya sendiri. Orang yang ingin menjadi kaya dan rajin bersedekah, maka ia akan merasa tenang karena selalu mengingat Allah. Ia juga senantiasa mengamalkan perintah Allah untuk membantu sesama. Hal ini akan membuat terhindar dari sifat tamak seperti yang dimiliki Qarun. Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam menganggap harta yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya. Tidak ada campur tangan Allah. Hal ini sesuai dengan gambaran yang ada dalam Al-Quran. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Sangat khawatir menjadi miskin. Rasulullah melarang kita menunda-nunda sedekah sekalipun ada perasaan khawatir kekurangan. Hal ini karena ada hikmah besar di baliknya. Salah satunya telah dibuktikan lewat kajian Elizabeth Dunn, pakar psikologi University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Hasilnya menyebutkan bahwa ada hubungan antara sedekah dan kebahagiaan. Semakin besar uang yang disedekahkan atau dibelanjakan kepada orang lain, semakin bahagia pula kita. Golongan ini menyadari bahwa Allah memiliki kuasa untuk menjadikan kaya dan miskin dalam sekejap. Orang-orang ini menjadikan sikap dermawan sebagai salah satu karakter dalam dirinya. Hal ini merupakan salah satu gambaran orang bertakwa.
sesuai firman-Nya yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Quran Surah Ali Imran ayat 133 hingga 134. Bukan dalam keadaan menjelang ajal. Amalan yang dapat menghapus dosa adalah sedekah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Al-Baihaqi, dan An-Nasai. Selain itu, sedekah juga dapat memudahkan kita menghadapi sakratul maut. Hal ini juga sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, sedekah memadamkan murka Allah dan mencegah kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Karena itu, Rasulullah sangat menganjurkan umatnya jangan sampai ajalnya sudah dekat baru bersedekah. Hal itu bukan lagi disebut sedekah, tapi harta waris. Orang yang sudah meninggal saja jika diberi kesempatan hidup, ia ingin bersedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenaan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 11. Setelah kebutuhan wajib dipenuhi. Menyedekahkan harta tentunya setelah kebutuhan pokok telah terpenuhi. Hal ini pun menjadi sedekah terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabda beliau, sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan dan mulailah dari orang yang kamu tanggung. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang bisa menerima sedekah. Bersedekah bisa dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Salah satunya adalah kerabat. Pahalanya lebih tinggi daripada bersedekah kepada orang miskin. Hal ini sesuai hadis. Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah. Dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Anak yatim juga dianjurkan untuk menerima sedekah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan, pada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Quran Surah Al-Balad ayat 11 hingga 16. Berbuat baik kepada tetangga dekat ataupun jauh sudah diperintahkan. Salah satu bentuk berbuat baik adalah bersedekah. Hal ini digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wahai Abu Zar, jika kamu memasak sup, maka perbanyaklah kuahnya, lalu bagikanlah sebagiannya kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Selain menafkahi istri dan anak, mengeluarkan materi kepada teman yang sedang berjuang di jalan Allah yang dihitung sebagai sedekah yang utama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dinar yang paling utama adalah dinar yang dikeluarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya. Dinar yang dikeluarkan untuk kendaraannya yang digunakan di jalan Allah. Dan dinar yang dikeluarkan kepada kawannya di jalan Allah.
Hadis riwayat Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang waktu yang paling tepat untuk bersedekah. Waktu-waktu tersebut sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Selain itu, sedekah bisa dilakukan tanpa batas waktu dan diutamakan kepada beberapa golongan, terutama kerabat dekat. Amalan ini juga dapat menghapus dosa-dosa kita. Maka dari itu, jika seorang yang meninggal diberi kesempatan hidup kembali, ia akan memilih bersedekah. Bahkan sedekah mampu menjauhkan kita dari siksa api neraka. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka walau dengan sebutir kurma." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar dan Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.